Kita menyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, bersorak-soraklah karena hal semua orang mencintainya. Bergembiralah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang bergabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarlah hukum Tuhan, ayat 1 sampai 10. Ayat 1, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau yang ada di bumi atau air di dalam bawah kami bumi untuk disembuhkan atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu, sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segalanya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat yang mengkuduskannya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamanya. Mari kita bersama-sama. Ya Tuhan Allah, amin.
Mari kita doakan pengampunan dosa. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung penyelamat kami. Karena itu kasih sayang dan pemberian-Mu tunggal karena karunia ketenangan penghiburan di dalam Kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tetapi dia diterkam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran mendatangkan keselamatan kepadanya oleh bilur-bilur yang menjadi sembuh. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
minggu hari ini, Yohanes 4 ayat 4 sampai 14. Saya yang duluan. Ia harus melintasi daerah Samaria. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Sebab murid-muridnya setelah pergi ke kota membeli makanan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadanya-mu air hidup." Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur itu kepada kami dan telah minum sendiri di dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mertua akan atau debata. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Nuaing tabigema titing namaragam. Na parjolo goar minggu ima minggu letare lapatanna marlas niroha mahamu tersurak mi di Jesaya onoplonom ayat 10a. Topik minggu Jehovah mangalehon aik hanguluan. Paduahon pertanyaan wik. Di hari Kamis 3 April 2005 masuk pukul 10 sia 30 wib. Pertanyaan wik di Patupadi, wik sada 2, ima di bagas keluarga amageas tanggang inangi borusitorus di Jalan Tarutung. Di wik 3 keluarga Pardi Sianipar inangi boru hutahayan di Simanjalo. Di pertanyaan ini tabuan ma bibel dohot buku endeta. Na patuluhon padidion na badia. Sadarion minggu 30 Maret 2005 di Patupado padidion na badia tudua halak naposo. Paupaton ruas namonding. Na di hari Rabu 26 Maret 2025 nunga jumolo marujungolo amang alboin siahan manang ama pirma tubuh 25 Maret 1163 tutup usia 62 tahun. Tatanyakon ma di pargogi debata keluarga na ditinggalhon mardo mutusi di minggu sadarion tapatupado papungudana sosial jala tapasahat ma ditiki patupa acara pangapulion sian huria. Na palimahon ruas na pindah mulai sadarion minggu 30 Maret 2025 keluarga amang Maranto Simarsoid inangi Nelly Adelina Boru Simarmata doho tolu yanakon nasida sian wik 2 pindah harwasan tu HKBP Balige Resort Balige. Na paonomhon titing pabagason na parjolo titing paduahon. Nang manjalo pasu-pasu perbagason ma David CR Sianipar SS SPD anak ni amang Hotman Sianipar tubuh ni inang Risma boru putar-putar nahinan dohot inang Julita boru hutagalung sian huta sopo surung ruas ni Huria HKBP sopo surung resort sopo surung distrik Sapulsada Toba Hasundutan dohot Orwana Nur Sevelina boru Sihotang Eskom SPD boru ni amang situa Doktorandus Jatogi Sihotang SH MH MPD tubuh ni inang boru Opusunggu SPD Nahinan sian huta Helpetia Medan ruas ni Huria HKBP Desa Teladan Resort Medan Helpetia Distrik 10 Medan Aceh. Pamasu-masuani di Patupa di hari Selasa sada April 2025 di HKBP Soposurung masuk pukul 10 wib. Na paduahon titing parjolo doho titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu perbagason ma
Chandra Alep Kennedy Silalahi, anak ni Amang B Silalahi, tubuh ni Inang R Boru Panjaitan Nahinan, ruas ni HKBP Soposurung, Resort Soposurung, Wiksada, Dohot Orwana, Restu Amalia, Lasmauli Boru Panjaitan, Boru ni Amang Prie Setianto, Budi Wahyono Nahinan, tubuh ni Inang Imas Masria, ruas ni HKBP Bogor Resort Bogor. Dipasu-pasu di hari Rabu 2 April 2005 di HKBP Soposurung, Resort Soposurung, masuk pukul 10 WIB. Papituhon hasil ni rapot kategorial. Nabarjolo kategorial paropuan ni Huria manang SPH. Dengan domardalan rapot kategorial ina manang SPH na dipatupa di hari Selasa 25 Maret 2025 na salpo. Laos terpilih do pengurus seksi paropuan Huria periode 2024-2026. Ima Ketua Inang A Boru Sinaga manang Opu Margaret, Wakil Ketua Inang R Boru Sitanggang, Sekretaris Inang N Boru Munte, Bendahara Inang E Boru Pasaribu. Tatanya koma totong didongani debatana sida di akka ulauna. Bagian paduahon kategorial lansia. Dengan domardalan perjupangan ni lansia na dipatupa di hari Sabtu 20 Maret 2005 Natwari. Hobar tu haputusan ni punguani dipatupa ma punguan lansia ganup 2 hari sabulan 5 minggu paduahon dohot minggu paupaton atong robe mahita akka amanami dohot inanami. Pawaluhon sumbangan tu renovasi gedung gereja. Tajalo do sumbangan tu renovasi gereja ima sian na parjolo keluarga Opung Jonathan Sormin inangi Boru Panjaitan gudangna Rp1.000.000. Na paduahon keluarga Amanik inangi Boru Marpaung gudangna Rp1.000.000. Na patoluhon NN anak ni Huria gudangna Rp1.000.000. Paupaton keluarga Desiahan inangi Boru Sihembing gudangna Rp100.000. Palimahon keluarga Amarandi Gultom inangi Boru Manurung gudangna Rp7.000.000. Totalna Rp6.100.000. Molatema dinasida sadiramoti jala di pasu-pasu debatama sude akalak kanasida suang soni nang akka pinoparnasida. Marhiteon husosoy hami totong hita ganup asa tung ukap rohata lahu mangalehon akka sumbangan baik berupa uang manang barang. Laho tu kelanjutan gedung gereja on marsangak madebata di sude akka peliata dohot nata pasahat tuhuriai. Pasiahon rapat kategorial ama, ina, guru, sikola minggu sa resort. Di minggu naro 6 April 2005 di Patupado rapot kategorial ama ina dohot guru sikola minggu sa resort maringanan di gereja on masuk pukul 14 WIB manang jam 2 siang. Alani itu sudah pengurus kategorial ina paropuan Huria manang SPH ima inang Opu Margaret Boru Sinaga inang Situa Simanjuntak Boru Sitanggang inang Boru Munte dohot inang Simanjuntak Boru Pasaribu. Suang soni pengurus punguan ama, punguan suara masmur, punguan ina selasa, ina eksaudi dohot sude guru sikola minggu asa romahita mandohoti rapoti. Pasopuluhon daftar ruas ni Huria na marulang tahun dohot marulang tahun pardongan saripion buima tabereng di tertib acarata. Hatani debata tu akar ruas ni Huria na marulang tahun di bagasan Saminggon sai pabotohon mudo tu ahu dalan hanguluan sun marlas ni roha diadopan ni bohim akka hasudungan ni roha masa di siamunmu saliling-lilingna
tarsurami di pasal men 16 ayat 10 sada. Topik doa boima di tajaha di tertib acarata. Titing tambahan ima pasal 2 hon rodo tamuta sian tim pengungsi Gunung Sitoli marhitei amang inang molo adong nga anon di jolone gereja ta manggadis kue dohot karubuk tatu hormi asa adong dalata manupahi tutim pengungsi Gunung Sinabung. Pasapulu toluhon dung sipul koron dung sipul titing pinasaha manon kor tu naposo. Ima titing berita namasa dihita mula titing parhepengon amang inang buima tabereng di tertib acarata. Mula tema di pasat huriata tu salut ruas ni huria na pasahaton pilihan gugutaun dohot hamulateon sayang giat ma ditabade bata pasu-pasuna dihita molo adong nahurang lobi panuratan goar dohot jumlah parhepengon buima tapatakas lau padenggaton tu minggu naneng ro mauliate shalom. Merede meta.
damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madihita sudena, Bapak Ibu, remaja dan naposo bulung, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-21, dimulai dari ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Bilangan pasal 21 ayat 10 sampai 21, dengarkanlah saya akan membacakannya untuk kita. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim, di padang gurun yang di sebelah timur Moab. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di lembah Jered. Dari situ berangkatlah mereka lalu berkemah di seberang sungai Arnon yang di padang gurun dan yang keluar dari daerah orang Amori. Sebab sungai Arnon ialah batas Moab di antara orang Moab dan orang Amori. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Dan lereng lembah-lembah, lereng itu terbentang ke tempat di mana terletak kota Ar dan bersandar pada batas daerah Moab. Dari sanalah mereka ke Bir, inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan, karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun mereka ke Matana, dari Matana ke Nahaliel, dari Nahaliel ke Bamot, dari Bamot ke lembah yang di daerah Moab, dekat puncak gunung Pisga yang menghadap padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan juga remaja naposo bulung, saya ambil satu kata untuk memulai khotbah ini, yaitu move on. Remaja terus senyum-senyum begitu mendengar kata move on. Ada apa? Udah move on dari mantan? Belum? Kalau belum move on dari mantan, segeralah move on. Untuk apa mantan ditangisi? Kan masih banyak laki-laki yang lain yang lebih ganteng. Ya tidak? Enggak ya? Orang-orang ini kayaknya enggak ada yang putus cinta ini. Atau kalau laki-laki yang sedang putus cinta dengan pacarnya perempuan, segeralah move on. Kenapa? Karena masih banyak bintang yang bercahaya. Move on. Ada dua kata yang bisa kita lihat terkait move on ini, yaitu yang pertama pindah dan yang kedua adalah bergerak. Pindah dan bergerak. Kalau kita perhatikan tadi bagaimana ayat mulai dari ayat 10 sampai ayat 20, bangsa itu bergerak, berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu berarti kita bisa katakan move on itu berarti pindah atau bergerak dari satu titik awal ke satu titik tujuan. Dari satu titik awal ke satu titik tujuan. Kalau kita perhatikan tadi ayat itu bagaimana banyaknya tempat-tempat disebut. Kemudian berangkatlah orang Israel lalu berkemah di Obot. Berangkatlah mereka dari Obot lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim. Dari situ berangkat, dan berangkat. Artinya ada satu titik start,
menuju satu titik finish. Tetapi amang inang remaja na Poso Bulung, meskipun kita katakan berawal dari satu titik start, berakhir di satu titik finish, tapi titik finish ini akan kembali menjadi titik start untuk menuju titik finish yang lain. Dan itu akan terus menerus kita alami. Titik finish itu akan menjadi titik awal yang baru, start yang baru, menuju finish yang selanjutnya. Demikianlah terus menerus sampai pada akhirnya kita berada dalam alam baka. Kita tidak pernah akan berhenti di satu titik, tapi kita akan terus bergerak dan bergerak. Dan yang menarik perhatian adalah apa yang terjadi ketika kita sudah tiba di satu titik finish itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang terjadi ketika kita sudah tiba di satu titik finish itu? Misalnya, saudara-saudara yang sudah bergerak dari SMP tiba di SMA. Apa yang terjadi di sana? Di masa-masa saudara menjalani SMA. Saudara-saudara yang dulunya belum menikah lalu tiba di garis menikah. Apa yang terjadi? Apa yang saudara alami di masa-masa saudara menikah atau sesudah menjadi suami dan istri? Apakah saudara merasakan bagaimana Allah memberikan berkat dan kedamaian di tengah-tengah keluarga? Ataukah seorang ibu sebenarnya sedang menderita oleh karena seorang suami yang melakukan kekerasan tiap hari? Saya punya pengalaman bagaimana membela seorang ibu yang 22 tahun mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bekas sayatan dari suaminya masih nampak di kulit ibu itu. 22 tahun. Dan entah kekuatan apa yang ada pada diri ibu ini sehingga dia 22 tahun bisa mempertahankan suaminya. Tapi saya percaya suami-suami yang ada di sini tidak ada yang pelaku kekerasan. Amin. Kok nggak menjawab ya? Oh iya, masih banyak di sini remaja na Poso ya. Remaja na Poso yang perempuan, ingatlah ketika engkau pacaran dan sudah mulai ada indikasi pacarmu mulai menampar, pacarmu mulai menjambak, pacarmu mulai menumbuk, say goodbye aja lah. Bilang aja lah you and me and. Selesai aja. Itu udah indikasi kalau dia ada pelaku kekerasan nanti kalau menjadi suami. Tidak perlu lanjutkan. Tapi aku mencintainya inang, katanya. Kalau kau mencintainya ya siap-siaplah kau terus digebuki. Biarkan dia bertobat. Karena undang-undang juga sekarang sudah keluar. Mulai tahun 2004. Undang-undang nomor 23 tahun 2004. Kekerasan dalam rumah tangga. Apa boleh buat? Data menunjukkan bahwa dominan korban dari kekerasan adalah perempuan dan anak-anak. Dan pelaku adalah dominan laki-laki. Bukan mengatakan bahwa perempuan tidak ada pelaku kekerasan, tapi dominan adalah perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu bagi anak-anak kami yang masih remaja, perempuan-perempuan, putri-putri, selektiflah memilih suamimu. Selektiflah memilih pacarmu. Kalau memang laki-laki itu tidak bisa meredam emosinya sendiri, tinggalkan selagi masih pacaran. Jangan sampai sudah masuk ke pernikahan engkau menyesali. Padahal pernikahan bagi kita adalah sampai mati. Itulah sebabnya saya begitu kagum melihat ibu itu yang 22 tahun bertahan di dalam rumah tangganya. Padahal dia mengalami kekerasan yang sungguh luar biasa. Apa boleh buat? Ketika kami membela ibu itu, terpaksa kami harus merelakan bapak itu disekolahkan dulu di penjara. Agar lebih bisa mengevaluasi dirinya.
dari satu start menuju finish. Saya contohkan dulu pengalaman saya, misalnya dulunya pindah atau move on dari Rantau Prapat menuju Lampung. Apa yang saya alami di Lampung bersama Allah. Lalu kini Lampung menjadi titik start dan saya menuju titik finish, yaitu HKBP Soposurung. Apa yang kita alami di sini amang inang bersama dengan Allah. Oleh karena itu kita bisa definisikan ulang, move on adalah gerak atau bergerak bersama Allah. Move on adalah bergerak bersama Allah. Oleh karena itu bisa kita melihat dalam dua teks kita hari ini, yaitu Yohanes 4 ayat 4 sampai 14 dan Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Kedua teks ini berbicara tentang move on. Kedua teks ini berbicara tentang move on bersama Allah atau bergerak bersama Allah. Tadi kita sudah lihat bagaimana Yohanes 4 ayat 4 sampai 14 dan juga Bilangan 21 ayat 10 sampai 20. Di Bilangan 21 dikatakan, lihatlah bangsa itu mereka berangkat, bergerak, pindah, move on supaya mencapai satu titik finish, yaitu sumur. Dan dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 14 juga, lihatlah Yesus dan murid-muridnya bergerak pindah dari Yudea dan mencapai satu titik finish, yaitu di Samaria, dan di finish itu adalah sumur. Jadi bisa kita lihat bahwa baik di Bilangan maupun di Yohanes sama-sama bicara tentang sumur. Hingga muncullah pertanyaan, mengapa kedua teks hari ini, yaitu Yohanes 4 dan Bilangan 21, berbicara kepada kita tentang sumur? Mengapa Allah menunjukkan kepada kita dari move on itu, dari pergerakan itu, tapi Allah menunjukkan satu hal kepada kita pada hari ini, yaitu sumur. Apa yang hendak Allah katakan, apa yang hendak Ia sampaikan kepada kita ketika Ia mengangkat tentang sumur? Amang Inang berbicara tentang sumur, itu berarti kita berbicara tentang air. Air adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan ciptaan. Air adalah sesuatu yang sangat penting bagi ciptaan. Dan kita yang hidup di Toba ini, saudara dan saya yang hidup di Toba ini, disediakan oleh Allah air yang sangat banyak, yaitu Danau Toba. Adakah sesuatu yang penting yang hendak Allah sampaikan menyangkut air sekarang ini? Adakah yang hendak Allah inginkan melalui kita menyangkut sumber-sumber air itu? Allah memberikan danau yang begitu luas bagi kita dan diberi nama Danau Toba. Jika dalam dua teks kita hari ini memperlihatkan betapa bangsa Allah itu atau perempuan Samaria itu dan bahkan Yesus mencari dan menikmati air dari sumur yang ada, bahkan sumur itu adalah peninggalan dari nenek moyang mereka, yaitu Yakub. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bersikap tentang sumber air yang tersedia?
Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita bersikap terhadap sumber air yang tersedia. Padahal Allah yang menjadikan, Allah yang menyediakan air itu. Danau Toba itu adanya bukan karena manusia, bukan orang Batak, bukan masyarakat Batak yang mencipta, menyediakan Danau Toba itu. Tapi Danau Toba itu diberikan oleh Allah, disediakan oleh Allah, diregenerasikan dan diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Sungguh indah apa yang dikatakan di ayat 16. Mari kita baca ayat 16. Bagi saudara-saudara yang membawa Alkitab maupun HP suci, mari kita baca Bilangan 21 ayat 16. Minggu depan marilah kita membawa Alkitab dan Kidung Jemaat kita. Inilah sebabnya dari dulu saya tidak begitu setuju kalau ada yang seperti ini di gereja. Karena ini akan membuat kita menjadi malas membawa Alkitab dan Kidung Jemaat. Lalu orang berkata, bagaimana opung-opung inang pendeta? Opung-opung tidak akan bisa melihat ini. Opung-opung tidak bisa melihat ini. Karena daya penglihatannya sudah terbatas. Amang inang, gereja tidak untuk meninaboku-bokukan kita. Tapi bergerak, tapi menginspirasi, mendorong kita supaya bergerak, bertarung di dalam iman. Oleh karena itu mari kita membaca Bilangan 21 ayat 16 secara bersama-sama dua ya. Dari sana mereka ke Bir, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku memberikan air kepada mereka. Ini sesuatu hal yang membuat kita tersadar, karena kata aku ini amang inang dan remaja Naposo Bulung. Aku memberikan air kepada mereka. Aku, yaitu Allah kita itu, memberikan air kepada kita. Karena yang disebut dengan mereka itu adalah kita, adalah ciptaan, adalah umat Allah itu sendiri. Aku akan memberikan air kepada mereka. Allah. Mengapa Allah memberi? Mengapa Allah memberi air itu? Supaya kita hidup. Ini bukan hanya menyangkut kelangsungan hidup kita di sini, di dunia ini, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus menjawab perempuan Samaria itu. Saya akan baca di kita Yohanes 4 ayat 10. Ketika percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria yang berbicara tentang air. Dalam Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, jawab Yesus, engkau adalah pengajar, Yohanes 4 ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Danau Toba diberikan kepada kita masyarakat Batak, bahkan Indonesia, bahkan dunia ini. Tetapi bukan hanya air yang kita konsumsi setiap hari. Allah memberikan air kehidupan. Yang bukan hanya menyangkut kelangsungan hidup kita di dunia, sampai kepada kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Dan dari ayat 14 kita tahu bahwa air hidup yang dikatakan Yesus itu memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan itulah iman. Itulah iman. Oleh karena itu amang inang remaja Naposo Bulung, dalam minggu ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan mengapa kita mau mengotori atau mencemari
sumber air hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dua sumber air yang kita konsumsi, Danau Toba, sumur-sumur, sungai-sungai yang ada, yang tersedia di alam kita, dan juga iman itu sendiri. Mengapa kita mau mengotori atau mencemari sumber air hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita? Kita pergi bertamasya ke Danau Toba. Ketika kita mandi, sampah sampo kita itu kita lemparkan saja demikian. Tapi kita tidak tahu bahwa itu akan bertumpuk-tumpuk. Jika satu orang melemparkan sampah plastik samponya di Danau Toba, maka kalau itu dalam jumlah yang besar, bertumpuk-tumpuklah sampah di dalam air yang kita konsumsi itu. Karena Danau Toba itu sudah menjadi sumber air yang disalurkan kepada masyarakat. Kita mandi di sana, bukan hanya kita, tapi juga binatang-binatang yang lain, misalnya kerbau dan lain sebagainya. Minum air Danau Toba itu sungguh jernih, tetapi amang inang Eporus HKBP menyatakan melalui akun Facebooknya, dia mengatakan kita terus berdoa dan berusaha, bergerak bersama, bekerja sama, pemerintah, aparat, gereja, agama-agama, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, pers, dan yang lain. Danau Toba salah satu danau terbesar di dunia, hadir di tanah Batak bukan kebetulan, tetapi seturut rencana Allah. Kondisinya memprihatinkan. Menurut hasil berbagai studi, hanya beberapa meter bagian atas danau yang tergolong kehidupan. Di bagian bawah adalah kematian, dipenuhi zat beracun. Kita bergembira ketika kita bertemu air itu. Airnya sangat jernih, tapi kita tidak mencoba untuk mengerem diri kita membuang sampah sembarangan di danau itu. Padahal itu adalah konsumsi kita setiap hari. Itu berarti kita sebenarnya yang mencemari sumber air kita itu. Demikian juga iman kita ini. Kita cemari, kita kotori iman kita itu. Dengan cara apa, Inang Pendeta? Melanggar hukum-hukum Allah. Oleh karena itu, tugas kita merawatnya sebagai wujud nyata kita mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi alam ciptaannya. Di tahun ini, sejak Pendeta Dr. Victor Tinambunan menjadi Eporus, dia gencar sekali untuk mengajak kita, menyerukan supaya kita bertobat, melakukan kekerasan terhadap alam, supaya kita move on, bergerak bersama dengan Allah dalam menghadirkan kehidupan yang layak untuk dihidupi. Bergerak bersama Allah yang memberi, yang menyediakan air yang sungguh indah, air yang layak dikonsumsi oleh manusia dan juga ciptaan yang lain. Allah tidak pernah mengotori sumber air yang diberikannya kepada kita. Kita manusialah yang mengotori dan mencemari sumber air kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, inilah yang disampaikan oleh Allah kepada kita dalam minggu ini. Bergeraklah bersama Allah, move onlah bersama Allah dalam menghadirkan kehidupan yang layak untuk dihidupi, agar kita semua bergembira. Letare, kata minggu ini, bergembira karena kita diberikan oleh Allah kehidupan yang selayaknya memang membuat kita bergembira. Sebagaimana orang Israel dalam Bilangan 21 itu, di mana mereka menjadi bernyanyi. Bukankah itu yang dikatakan di ayat 17? Boleh kita lihat
Amang Inang, mari kita baca ayat 17 dan 18 2 ya. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini. Berbual-buallah hai sumur, mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Karena sumur yang digali oleh raja-raja, yang dikorek oleh kaum bangsawan di antara bangsa itu, dengan tongkat-tongkat kerajaan, dengan tongkat-tongkat mereka, dan dari padang gurun. Lihatlah bagaimana sukacita kita ketika kita menemukan air. Orang yang dari luar Toba, kalau sudah sampai di Toba, bergembira. Wah, beta berenang, itu rinda dong. Las rohana, daging naupe itu mengijak-ijak. Atau kalau ketika kita menggali sumur, lalu ketika sudah dapat titik mata air itu, lalu mata air itu memancarkan air yang segar, kita bergembira. Bukankah itu memang reaksi daripada tubuh kita? Bukankah itu memang reaksi daripada roh kita ketika bertemu dengan sumber air kehidupan itu? Kita bernyanyi, kita berbalas-balasan sebagaimana orang Israel. Mari bernyanyi. Dia mengajak, berbual-buallah. Entah bagaimana orang Israel pada waktu itu menyanyikan ini. Berbual-buallah hai sumur, mari bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan. Masihkah kita akan bernyanyi-nyanyi ketika kita akan melihat Danau Toba itu menjadi ancaman bagi kehidupan? Dan bernyanyi behita alaiah nama mengadungi, meratap sebagaimana saudara-saudara kita yang di Parapat yang pada waktu itu terkena banjir bandang. Mereka meratap. Dan HKBP sudah memutuskan untuk tanggal 16 April nanti, menjelang Jumat Agung, karena Jumat Agung tanggal 18. HKBP mungkin tidak begitu memakai kata Rabu Abu, tapi di Tarutung akan dilaksanakan ibadah perkabungan. HKBP meratap untuk apa yang sedang terjadi di Tapanuli Raya ini. Oleh karena itu Amang Inang, ini bukan hanya bicara tentang bagaimana kita beriman, tapi bagaimana kita bersikap terhadap alam yang sudah diberikan oleh Allah. Mari kita move on, mari kita bergerak bersama dengan Allah. Amin, kita berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, jika pada hari ini mungkin telinga kami harus menerima sesuatu seruan, sesuatu ajakan yang cukup serius daripada Engkau, supaya kami mulai memperhatikan, memberi hati kami, telinga kami kepada jeritan alam Tapanuli Raya ini, bersama-sama dengan seruan Eporus, bersama-sama dengan seruan HKBP, menyerukan kepada kami seluruhnya jemaat HKBP, bahkan Indonesia, bahkan dunia ini, supaya kami mulai memberi hati kami untuk alam kami. Biarlah kami bergerak mulai dari hal yang kecil. Kami tidak akan mau lagi membuang sampah kami secara sembarangan yang mengotori alam. Terlebih ketika kami berangkat untuk menikmati alam, biarlah hati kami akan diingatkan untuk menjaga alam kami, karena semua juga terpulang kepada kami. Jika kami menjaga, kami akan menikmati sesuatu yang indah, karena sebenarnya Engkau memberikan alam ini untuk kami dengan segala keindahannya. Kami memohon ampun, dan kiranya melalui Roh-Mu Engkau memberikan kami pertobatan. Dan janganlah biarkan alam Tapanuli Raya ini akan terus meratap ya Tuhan, tetapi biarlah kasih karunia-Mu akan memulihkan keadaan kami. Kami memohon ya Tuhan, selamatkanlah kami, selamatkanlah alam Tapanuli Raya, gerakkanlah kami bersama dengan Roh Kudus-Mu. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.